Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepau kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pemirsa setia Lentera Malam dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Dan kami berharap kita semua terus berada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan sukacita, dan kita terus berpengharapan bahwa di dalam Tuhan kekuatan dan sukacita akan terus dinyatakan bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara dalam program Lentera Malam dalam ibadah virtual kita pada malam hari ini, dan dari Gedung Gereja Jemaat Rantepau kami akan beribadah dan kita semua akan beribadah bersama menemani jam doa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di rumah. Dan pada malam hari ini sudah hadir bersama dengan saya malam hari ini Bapak Pendeta David. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Terima kasih untuk kesiapannya untuk hadir bersama pada malam hari ini. Dan juga di pojok kanan di sana ada kakak-kakak dari Vokal Grup Nasaret. Selamat malam kakak-kakak. Ada Kak Adi, ada Kak Reski, ada Kak Seth, dan juga ada Kak Salam. Terima kasih untuk kehadiran kakak-kakak sekalian dari Vokal Grup Nasaret yang akan menyampaikan puji-pujian pada malam hari ini. Baik, mari kita siapkan hati kita siapkan iman kita siapkan hidup kita untuk masuk dalam peribadahan pada malam hari ini. Mari sama-sama kita mendengarkan satu pujian Kaboro Onapuang yang akan disampaikan oleh Vokal Grup Nasaret. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Sana penangku kamaram pasan katoan ludo na samay buwan maranupay man tumende atangku budi buwan sialonok to kayangan tu Ya, selamat malam Bapak Ibu, salam berjumpa dalam renungan malam melalui program Lentera Malam Jemaat Rante Pao. Kita mau bersama belajar di sekitar firman Tuhan yang saya telah persiapkan dari kitab Injil Matius pasal 26. Kitab Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Setelah bersama kita mempersiapkan bahagian firman Tuhan yang kita akan baca, kita akan renungkan bersama malam hari ini. Mari kita minta kekuatan, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Malam hari ini Engkau memberikan kesempatan lagi bagi kami untuk kami mau belajar di sekitar firman-Mu. Namun kami sadar ya Tuhan bahwa kami banyak keterbatasan, banyak kelemahan. Namun kami sungguh percaya bahwa oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat, memberikan pengertian, untuk sungguh-sungguh kami dapat dimampukan untuk memahami apa arti firman-Mu yang akan kami baca, kami akan renungkan malam hari ini.
Biarlah kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini akan selalu boleh menjadi bagian dalam hidup kami, untuk selalu menjadi pegangan hidup bagi kami, memaknai pengorbanan Yesus di atas kayu salib, apa arti semuanya bagi kehidupan kami sebagai anak-anak-Nya. Karena itu ya Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Engkau berikan kemampuan. Biarlah kiranya firman-Mu boleh disampaikan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat 46. Firman Tuhan di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Itulah firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan, dan kita akan renungkan malam hari ini dalam satu tuntunan tema, "Kehendak-Mu bukan kehendakku. Kehendak-Mu bukan kehendakku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kurang lebih setahun kita telah berada menjalani sebuah situasi yang sulit bagi kita dengan adanya pandemi COVID-19 yang tentu kita tahu semua bahwa sudah ada begitu banyak korban jiwa. Bahkan sampai sekarang masih banyak saudara-saudara kita yang sedang terpapar dengan COVID-19 ini. Tentu semua kita punya harapan bahwa pandemi ini akan segera berakhir, akan segera berlalu, sehingga tidak membuat kita kesulitan di dalam beraktivitas. Dan selain dari adanya pandemi, banyak hal yang terjadi yang kita alami. Banyak masalah, banyak persoalan yang selalu diperhadapkan kepada kita. Bencana yang terjadi di beberapa tempat juga menimbulkan begitu banyak korban jiwa. Dan masih banyak masalah yang lain, baik secara pribadi maupun dalam keluarga, dalam pekerjaan yang kita hadapi bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan,
ketika dalam situasi yang sulit seperti ini yang sedang kita alami, pikiran kita, tentu kita mengatakan bahwa seandainya kita segera lepas dari situasi yang sulit seperti ini. Atau mungkin kita berpikir, kenapa Tuhan masih membiarkan kita tetap berada menjalani situasi seperti ini. Bahkan ada yang mungkin menginginkan dan mengharapkan Tuhan segera melepaskan kita. Atau mungkin ada yang memaksa Tuhan supaya. Ada sebuah kisah yang menarik. Ada pasang suami istri. Anak mereka didiagnosa sedang mengidap satu penyakit leukemia yang langka. Dan bahkan karena penyakit ini menyebabkan radang otak dan stroke bagi anak mereka, sehingga dokter mengatakan bahwa kemungkinan untuk hidup bagi anak mereka tinggal hanya 1% saja. Ya, bayangkan bagaimana situasi yang dialami dan dihadapi oleh kedua orang tua ini. Tentu menjadi sebuah beban yang sangat berat bagi mereka. Anak mereka yang tentu diharapkan bahwa dia bisa sembuh dari penyakit yang tentu luar biasa. Tetapi dari apa yang disampaikan oleh dokter kepada mereka, bahwa kemungkinan untuk hidup hanya 1%, membuat mereka tentu sangat bergumul. Kedua orang tua ini kemudian mereka berdoa, kiranya Tuhan mau menyatakan mujizatnya untuk kesembuhan anak mereka. Saat mereka berdoa, mereka mengatakan kepada Tuhan bahwa kami harus mempercayai Allah, apapun yang akan terjadi, apapun yang akan dialami oleh anak mereka. Itu yang mereka katakan dalam doa mereka. Mereka harus mempercayai Allah, apapun yang akan terjadi. Tetapi kemudian dari satu sisi mereka pun mengharapkan bahwa kiranya anak mereka bisa sembuh. Mereka mempercayai Allah, mereka menyerahkan kepada Allah apapun yang akan terjadi, tetapi mereka ingin Allah menyembuhkan anak mereka. Satu pengakuan. Akan tetapi dalam situasi yang terjadi seperti ini, Allah dimuliakan ketika mereka menyerahkan diri mereka hanya kepada Allah, sekalipun bahwa situasi yang sulit sedang mereka alami. Mereka kemudian terinspirasi dari apa yang dikatakan, apa yang menjadi sebuah pengakuan yang disampaikan dalam situasi yang sulit yang sedang dialami pada saat itu. Dalam bacaan kita tadi, ketika dia bersama dengan muridnya, dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Mereka meninggalkan murid yang lain, pergi ke satu tempat. Ada satu perasaan yang beda yang dirasakan dan dialami oleh Yesus. Dia merasa sedih. Bahkan dia mengatakan bahwa seperti mau mati rasanya. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan, bagaimana situasi yang sedang dialami oleh Yesus pada saat itu. Merasa sedih, merasa gentar, seperti mau mati rasanya. Karena itu dalam situasi yang sulit yang sedang dia hadapi, lalu kemudian
dia pergi, dia berdoa kepada bapaknya. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus sampaikan, dalam kesedihan, dalam beban yang luar biasa yang sedang dialami saat itu, dia berdoa. Dalam doanya dia mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Sekali lagi, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Kedua orang tua tadi yang anaknya sakit keras, mereka menyerahkan kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan menyembuhkan. Mereka mengharapkan kesembuhan, tetapi kemudian mereka mempercayai apapun yang Allah lakukan, apapun yang terjadi dengan anaknya. Demikianlah sikap yang ditunjukkan oleh Yesus. Dia berdoa kepada Bapaknya, "Jikalau mungkin, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Kalau dalam kitab Injil Lukas, dia memakai kata, "Ambillah cawan ini dari," melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Penderitaan yang sekiranya bisa berlalu, sekiranya bisa lepas dari apa yang sedang dihadapi oleh Yesus pada saat itu, dia segera bebas dari penderitaan. Tetapi dia menyerahkan semuanya kepada Bapaknya. "Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang terjadi." Sekalipun dia memohon kepada Bapaknya untuk dilepaskan dari penderitaan yang sedang dihadapi, tetapi di satu sisi dia menyerahkan sepenuhnya. Itulah sebagai bentuk ketaatan yang dia perlihatkan, yang dia tunjukkan kepada Bapaknya di surga. Apapun yang Bapaknya kehendaki, apapun Bapaknya mau perbuat, sekalipun dia harus menderita, tetapi dia harus menerimanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kadang dalam kehidupan kita, memaksa orang lain, memaksa Tuhan bahkan untuk segera melepaskan kita. Pernahkah kita seperti doa Yesus atau doa seperti orang tua tadi, bahwa apapun yang terjadi kita serahkan semuanya kepada Tuhan? Sekalipun bahwa itu sesuatu yang berat, sesuatu hal yang sangat sulit bagi kita, tetapi kita mau diajak belajar kepada Yesus, kepada kedua orang tua tadi, bahwa kita menghendaki kita lepas dari pergumulan, dari persoalan kita, tetapi kita juga mau diajar untuk selalu memperlihatkan ketaatan kita kepada Yesus, kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa segala rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Sekalipun bahwa sulit dan kadang tidak mampu untuk kita pahami, tetapi kita sungguh percaya bahwa semuanya ada rancangan yang terindah yang Tuhan sedang karyakan dalam kehidupan kita. Serahkanlah semua kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita bersama-sama. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Firman yang begitu menguatkan kita semua, yang mengajarkan bahwa dalam segala situasi dan kondisi kehidupan, dalam suka maupun duka, teruslah mengandalkan Tuhan, teruslah berharap kepada Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat, tapi sebelum itu kami kembali mengingatkan kita sekalian, bagi yang rindu untuk didoakan secara live pada malam hari ini, bisa menuliskan pokok doanya di
kolom chat atau di live chat kita, agar teman-teman dari tim multimedia Jemaat Rantepo dapat melihat itu dan akan diserahkan ke Pak Pendeta untuk didoakan dalam doa syafaat. Dan sebelum kita masuk dalam doa syafaat pada malam hari ini, satu pujian dari vokal grup Nasaret, Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah
Terima kasih untuk persembahan pujiannya, Bapa yang kekal, mengantar kita bersama mengaminkan firman Tuhan, dan juga untuk masuk dalam doa syukur dan syafaat kita malam hari ini. Dan melalui doa kita malam hari ini, kita bersama akan mendoakan beberapa saudara-saudara kita, orang tua kita yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Ada New Year Pakan di Makassar, Bapak Lius Diopname di Makassar, ada Sarte Palangiran, Ibu Agustina Palinggi, Bapak Daud Pongsapan, Bapak Gamo, Ibu Harni, ada Tante Antoni, Stepanus, dan juga anak kekasih Angki Tandek yang sedang dirawat di Makassar. Dan juga kita mendoakan orang tua kita lanjut usia, ada Antoni Kombongkila di Karawang, orang tua Bapak Niko Palinggi di Angin-Angin, dan kita mendoakan orang tua kita yang lanjut usia dimanapun mereka berada. Dan kita mendukung dalam doa beberapa anak-anak kita yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian. Ada Gracia Violet ujian di SMA, ada Rahel ujian SMK. Anak-anak kita yang sementara ujian baik di SD, SMP, dan juga SMA. Dan kita mendukung dalam doa saudara kita Adi Asher yang sementara perjalanan tugas ke Palopo, dan mungkin masih ada yang tidak sempat kita sebutkan satu persatu. Kita percaya bahwa Tuhan tahu sedang apa yang kita alami saat ini. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan. Malam hari ini kami boleh belajar di sekitar firman-Mu. Telah mengajar kami untuk bagaimana kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami. Apapun masalah, apapun persoalan yang sedang kami hadapi, bahwa semuanya oleh karena perkenan-Mu ya Tuhan, dan kami percaya bahwa pasti ada hal yang terbaik yang Tuhan sedang rancangkan ketika kami dalam menghadapi persoalan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini akan senantiasa memberikan kekuatan hikmat bagi kami untuk terus kami menyerahkan kehidupan kami, bahwa Tuhan pasti akan selalu memberikan rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera, sekalipun kadang kami tidak mampu untuk memahami berbagai hal yang terjadi dan kami alami dalam kehidupan kami bersama. Bapa dalam surga, melalui syafaat kami malam hari ini, kami berdoa bagi orang tua kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini, yang sempat mengikuti ibadah lentera malam pada saat ini. Kami berdoa untuk kehidupan mereka. Secara khusus Tuhan, kami mendoakan beberapa anak kami, saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena berbagai sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Baik yang ada di Makassar, yang ada di Krasik, dimanapun orang tua kami, saudara-saudara kami saat ini berada. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Baik yang sedang diopname di rumah sakit, mereka yang sedang dirawat di rumah, dan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, lawat mereka. Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka ya Tuhan. Berkati perawatan dari dokter, para medis. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka terima. Kami sungguh percaya bahwa oleh berkat, oleh kuasa daripada-Mu ya Tuhan, akan menyembuhkan penyakit yang dialami oleh orang tua kami, saudara-saudara kami dengan berbagai penyakit yang sedang mereka alami. Juga kami mendoakan saudara-saudara kami yang masih terpapar COVID-19 dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, pulihkan mereka. Biarlah kiranya Tuhan mereka boleh sembuh dari penyakit, dari virus yang sedang melemahkan tubuh mereka. Harapan kami bersama ya Tuhan, bahwa kami semua boleh dibebaskan dari adanya virus corona ini. Bapa dalam surga, kami juga datang berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia dimanapun mereka berada saat ini.
orang tua dari Antoni Kombong Kilat di Karawang, juga orang tua dari Bapak Niko Palinggi di Angin-Angin, dan bahkan orang tua kami yang lanjut usia dimanapun berada saat ini. Tuhan berkati, Tuhan pelihara kehidupan mereka, Tuhan jaga mereka. Biarlah dalam menjalani masa tua mereka tetap menikmati kasih dan anugerah daripada ya Tuhan, sehingga senantiasa menyerahkan hidup mereka hanya ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Juga kami datang berdoa kepada ya Tuhan, beberapa anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian dan semester. Tuhan, kami berdoa buat anak kekasih kami, Gracia Violeta, Rahel, dan semua anak-anak kami dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat sekolah lanjut atas yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian. Berkati segala persiapan mereka ya Tuhan. Berkati pelajaran mereka. Berkati Bapak Ibu Guru, bahkan orang tua dengan setia boleh membimbing, mendampingi anak-anak kami. Situasi yang sulit saat ini ya Tuhan, mereka harus belajar secara online. Namun itulah cara yang terbaik bagi mereka untuk boleh belajar dalam situasi pandemi saat ini. Namun kami percaya bahwa berbagai usaha, berbagai upaya mereka, perjuangan mereka, kami percaya bahwa tidak akan sia-sia. Semuanya oleh karena berkat dan anugerah daripada-Mu. Mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik demi untuk masa depan bagi anak-anak kami. Kami terus berdoa bagi bangsa negara kami, Tuhan memberkati. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, untuk boleh menangani berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa negara kami. Terutama ya Tuhan, dalam mengatasi penyebaran virus corona. Berbagai upaya telah dilakukan termasuk vaksinasi bagi segenap rakyat, segenap masyarakat. Biarlah kiranya Tuhan, dengan adanya vaksinasi ini kami boleh dibebaskan dari penyebaran virus yang ada. Kami juga terus berdoa kepada ya Tuhan buat dokter paramedis, aparat keamanan, Satgas Covid. Berkati segala upaya mereka Tuhan. Berkati apa yang mereka boleh upayakan dalam menangani pasien, dalam mengatasi penyebaran virus corona ini. Biarlah kiranya Tuhan, bangsa negara kami semua boleh dibebaskan dari penyebaran virus yang ada. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini untuk semua kami yang Tuhan boleh pakai di dalam melayani umat Tuhan dimanapun mereka berada melalui pelayanan renungan Lentera malam hari ini. Terima kasih untuk tim multimedia. Terima kasih untuk saudara kami dari Nazaret yang boleh mengambil bagian untuk boleh memuji memuliakan nama-Mu. Saudara kami host dan semua yang Tuhan boleh pakai di dalam pelayanan malam hari ini. Kami percaya bahwa melalui pelayanan virtual ini akan semakin banyak orang yang terberkati dimanapun mereka berada saat ini. Bapa kami dalam surga, kami serahkan kehidupan kami malam hari ini. Ketika kami akan beristirahat, Tuhan jaga, Tuhan pelihara kehidupan kami. Biarlah boleh kami menikmati peristirahatan kami dan kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang segar untuk boleh melanjutkan segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami kepada-Mu, ampuni kami. Dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan kita semua dalam mengikuti ibadah melalui program Lentera Malam pada malam hari ini. Sekiranya kita terus diberkati Tuhan dan firman Tuhan sekiranya dapat menguatkan kita. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta. Kami berharap Tuhan terus menyatakan pertolongan kepada Bapak Pendeta, menguatkan dalam menjalani kehidupan setiap hari dalam keluarga dan juga dalam pelayanan. Baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah bergabung di ibadah virtual pada malam hari ini. Ada 107 yang boleh hadir bersama dan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang memberikan kesempatan untuk memberikan komentar pada malam hari ini dan juga mengucapkan salam. Terima kasih Bapak Pendeta Markus Tanga Salubongga, Ibu Lini Pairunan, Ibu Krisnawati, Bapak Julise Napitupulu,
Bapak Niko Palinggi, Antoni Kombongkila, Ratna Juwita MP, Bapak Sujono Saranga dari Makassar, Ibu Rizky Permatasari, Ibu Delviani Meliana Balik, Bapak Hendrik Lebang, Indah Aswindasari, Ibu Esther Dudung, ada Bapak George Dase, ada Bapak Darman M, Ibu Sarca Palangiran, ada Mula Tiranda, Hermin Gantina, Ibu Yuli Tandilakbi, Esron Parinya, Ibu Bertin Gasong, Bapak Benhard Popang, Tia Cati, Nelly Paliling dari Malaysia, Ibu Kristina Maroko, Erlin Amba, Bapak Simon Malewa, Takari Palinggi, Ibu Adriati Arijana Toban, Seru Pasinggi, Bapak Edianto Sappa, Tina Tiranda, Lewa Padang, Evan Amai, Agustina Nelsi, Yusuf Daniel, Evan Amai tadi sudah, Freddy Balapadang, Anton Sampe Lambau, Andreas Pese, Ibu Dina Parapak, Ibu Magdalena Runtulalo, Bapak Yusuf Daniel, Ibu Madapilla Pakonglean, Estepanus Eranto, Erlin Amba, Emma Tikwalo, dan Kakak Arya, Esrom Pakidi, Asno Ujun, dan Ferry Kala. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami dan juga memberikan komentar. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara di manapun berada. Dan kami terus mengingatkan Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk mengikuti ibadah virtual melalui pelayanan di Jemaat Rantepau melalui Rantepau Solideo Channel, bisa membuka akun YouTube kami dan mensubscribe di sana agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi pelayanan virtual dari kami. Terima kasih untuk kehadiran kita semua, terima kasih untuk kesetiaan kita, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih teman-teman dari Vokal Group Nazaret, terima kasih tim multimedia Jemaat Rantepau. Tuhan kiranya memberkati kita semua dalam kehidupan setiap hari. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa untuk Lentera Malam selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Liu marangku
syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti